Baik, pada saat ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan software perekam layar komputer atau screen recorder yang diberi nama atau bernama Bandicam. Nah, Bandicam ini dapat diunduh secara gratis di internet. Kita dapat membuka Google, lalu ketikkan Bandicam. Di sini muncul ke bawah ada screen recorder Bandicam. Tinggal pilih salah satu, misalnya kita pilih ini, screen recorder download best screen. Ya. Nah, oke. Nah, kira-kira tampilan kita buka. Nah, tinggal diklik download saja, dia akan berproses untuk mendownload. Nah, setelah download, cara instalnya juga sangat gampang. Tinggal kita klik 2 kali, dia akan jalan. Kita ikuti saja perintahnya sampai beres. Nah, setelah diinstal, kira-kira modelnya di shortcutnya di bagian screen komputer itu seperti ini. Ini adalah screen shortcutnya. Nah, kalau kita buka, kita klik 2 kali, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita perlu memilih mode untuk merekam layar. Nah, ini kita gunakan apabila kita hanya ingin merekam daerah tertentu, ya. Jadi misalnya hanya sekitar kita hanya ingin merekam misalnya layar Bandicam ini saja, tidak semua layar kita bisa menggunakan pilihan yang ini. Lalu ini untuk ya masih sama dengan yang di atas ya, tapi sudah ada ukurannya, jadi kita tinggal memilih. Kalau yang di atas kita tinggal menggeser-geser saja untuk screen tertentu. Nah, kalau yang ini adalah full screen, jadi semua layar komputer itu akan direkam. Nah, biasanya untuk lebih mudah, maka kita menggunakan yang full screen. Nah, lalu ini kebetulan di sini saya pilih yang full screen, ya. Kita klik. Lalu yang berikutnya adalah yang ini untuk pengaturan kamera. Nah, kalau kita klik di sini, ini webcamnya, kita klik advanced. Nah, ini kita bisa pilih-pilih. Misalnya kita mau pindahkan kameranya ke sudut kanan atas, atau misalnya ke sudut kiri bagian bawah, atau misalnya ke sudut kanan bagian bawah, tapi di sini saya tempatkan di bagian kanan. Lalu kalau misalnya kita mau perbesar atau perkecil di sini, ini overlay size-nya kita tinggal tarik saja, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini yang sederhana saja. Lalu yang berikutnya, ini juga kita perlu centang untuk bisa merekam suara kita, ya. Lalu ini seperti ini, microphone rate high definition. Volumenya boleh diperbesar, boleh diperkecil, ya. Nah, settingannya seperti ini. Lalu kalau sudah, kita klik OK. Nah, lalu ya kita kembali lagi, masih ada tadi ya. Nah, ini mouse-nya itu ini mouse efek ya. Jadi ini kalau tidak dicentang maka tidak ada. Tapi kalau kita mau supaya ada efek mouse-nya, kita centang. Demikian juga
ini kursornya kita bisa perbesar atau perkecil. Jadi kalau misalnya mau 200, ya dia tambah besar. Ya, bisa diperkecil lagi, boleh. Jadi saya pilih 200. Lalu add mouse effect ini untuk misalnya warna highlightnya kita bisa ganti. Misalnya kita pilih warna merah, jadi ketika mouse digerakkan itu dia akan ada highlightnya, seperti itu. Lalu di sini kita memasang logo di video kita bisa, ya silahkan. Nah, di sini saya menggunakan sampel yang ada, ya. Jadi nanti di video kita itu akan tampil logo yang gambarnya kita siapkan sendiri. Ya. Ini, nah di sini saya menggunakan logo Bandicam. Boleh logo sendiri didesain dalam bentuk JPG, posisinya bisa diatur, misalnya dia di tengah boleh, ya. Oke, lalu teks. Teks ini adalah kita akan menampilkan tulisan. Nah, kebetulan di sini saya menampilkan nama saya. Di sini Kostan Matobingu, ya. Ini bisa diedit, ya. Ini diedit, ya. Kalau kita klik, ya, misalnya Kostan Fisika. Oke. Teks colornya boleh dilihat, ya. Oke, maunya seperti apa, ini dipilih saja, ya. Lalu oke, dan ini adalah option, ini silahkan dipilih saja, terserah, tidak terlalu penting. Lalu oke, dan ini artinya nanti di dalam video ini itu ada muncul nama yang tadi tertulis di tengah, dan juga ada logo. Nah, seperti itu. Nah, lalu kalau sudah selesai, ini sebenarnya untuk settingan kursornya, ya, lambangnya settingan kursor. Lalu ini adalah settingan audio atau mikrofon, ya, soundnya tadi kita sudah cek tadi. Lalu setelah itu kalau misalnya sudah beres, maka kita tinggal mengklik ini, ya, tombol ini untuk memulai merekam. Nah, ketika mulai merekam nanti ini adalah waktu perekaman. Nah, waktu perekaman ini, karena ini adalah software free, Bandicam free, maka dia hanya bisa 10 menit. Setelah 10 menit, dia akan sendirinya berhenti. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita tinggal klik di sini, tombol ini untuk memulai, dan untuk berhenti pun kita mengklik tombol yang ada di sini, ya. Atau kalau kita mau berhenti sebentar, maka kita klik tombol pause. Nah, lalu kemudian untuk melihat folder di mana video kita disimpan, itu kita tinggal mengklik di bagian sini, ya. Kita menuju ke, nah ini folder di mana video akan tersimpan di sana. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu saya kira itu adalah hal penting di mana kita menggunakan software ini. Kalau ini untuk merekam games, kita bisa pilih di sini. Sedangkan HDMI ini adalah untuk merekam device yang layarnya bukan layar komputer, tetapi yang terkonek dengan HDMI. Nah, jadi ini adalah bagaimana kita menggunakan Bandicam ini untuk merekam layar. Jadi setelah kita sudah menekan tombol mulai, maka kita bisa membuka apa saja di layar ini dan akan direkam. Misalnya PowerPoint, lalu kita menjelaskan, suara kita juga ada direkam dalam video tersebut. Jadi itu adalah cara sederhana menggunakan software Bandicam. Selanjutnya nanti kita akan melihat bagaimana kita menggunakan Bandicut untuk menggabungkan, memotong, dan memisahkan video. Baik, pada saat ini kita akan menggunakan Bandicut
untuk menggabungkan maupun memotong atau memisahkan video-video dalam beberapa part. Nah, sebagaimana kita sudah membahas sebelumnya bahwa Bandicam ini yang free itu hanya bisa merekam 10 menit. Nah, apabila kita ingin merekam lebih dari 10 menit, kita bisa menggabungkan video-video itu yang 10-10 menit ini menjadi satu video utuh. Atau misalnya kita ingin membagi video-video dalam bagian-bagiannya, misalnya 10 menit kita maunya 22 menit, maka kita bisa membaginya dalam 22 menit. Demikian juga kalau kita mau memotong bagian-bagian tertentu, kita ingin buang, kita juga bisa memotongnya dengan menggunakan Bandicut. Nah, kalau misalnya baru pertama kali install, berarti Bandicut ini sebenarnya bawaan dari Bandicam yang kalau kita klik baru dia akan menginstal. Jadi kalau misalnya belum terinstall, tinggal klik 2 kali di sini dan dia akan proses. Yang penting ada jaringan internetnya. Nah, silahkan diklik, lalu ikuti tahapan-tahapan penginstalannya, dan apabila sudah terinstall maka tinggal diklik saja, dia akan muncul seperti ini. Kebetulan saya punya sudah buka. Nah, di sini ini ada cut ini untuk memotong video. Lalu split ini bermanfaat untuk membagi video dalam beberapa part, dan join ini adalah bagaimana kita menggabungkan 2 video, 3 video dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita menggunakan software cut ini, ya Bandicut untuk cut. Nah, kita tinggal klik 2 kali di cut, lalu ya, nah, misalkan kita akan memilih salah satu video, katakanlah saya pilih salah satu video untuk saya potong, ya, saya cut. Nah, di sini ini videonya. Katakanlah saya ingin membuang beberapa menit atau beberapa detik dari bagian awal dan bagian akhir. Nah, jadi saya tinggal, misalkan kita cek, kita play videonya. Katakanlah saya mau, saat ini kita akan menggunakan potong 6 detik. Bandicut. Nah, Bandicut ini sebagaimana saya. Oke. Saat ini kita akan menggunakan. Ya, jadi misalnya 4 detik pertama, maka ini kita klik di sini, ini 1 detik, ya, lalu 2 detik, 3 detik, 4 detik. Oke, lalu kita melihat yang ini 29 detik, ya. Sorry. Kalau misalnya 4 detik pertama, kita klik di bagian sini, baru kita kasih naik. Ini 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik. Ya, jadi ini adalah detiknya, ini adalah menitnya, ya. Jadi ini 4 detik, kita akan potong. Selanjutnya kita ke ujung sebelah untuk memotong di bagian ujung. Katakanlah kita pengen potong 2 detik. Ini kan fullnya itu 2 menit 3 detik 29 milidetik. Nah, kita tinggal menurunkannya, ya.
jadi 2 menit 1 detik lebih ya. Jadi kita potong. Nah, kalau sudah kita setting seperti itu, lalu kita start, klik start. Oke. Nah, kita start. Maka dia akan muncul seperti ini, boleh dikasih nama, ganti, misalnya saya sebut potong 1, lalu start. Nah, nanti di sini perannya bisa dipantau di sini. Ya. Kalau sudah selesai biasanya ada tulisan complete. Kita masih menunggu sampai prosesnya selesai. Ya, ini sudah selesai, kita tinggal close saja. Kalau kita mau lihat, maka tinggal open di sini ya. Kita buka foldernya. Nah, kita akan melihat tadi kita namakan potong 1, jadi ini sudah tersimpan di sini. Tinggal lihat foldernya di bagian mana itu biasanya ada ya di C dokumen ya. Nah, seperti itu ya, folder bandikat. Nah, selanjutnya ya itu adalah cara kita menggunakan software bandikat untuk memotong video. Nah, selanjutnya close, dan misalnya sekarang kita ingin gunakan kita ke home lagi. Nah, kita misalnya mau membagi video, kita split. Nah, tinggal diklik ya, lalu kita membuka, misalnya kita ambil salah satu video, katakanlah video yang ini, saya open ya. Nah, lalu saya ingin membagi ini kita bagi, misalnya membagi dalam 2 bagian atau 3 bagian, tinggal kita klikkan saja. Kalau mau 3 atau 4 bagian, 4 bagian kita tulis. Nah, ini saya menuliskan 2 untuk membaginya dalam 2 bagian. Nah, kalau misalnya kita ingin membagi berdasarkan durasi, maka kita klik di split duration, lalu kita misalnya 0 sampai 2 menit ya, berapa detik seperti itu, lalu kita klik apply. Nah, ini saya menggunakan yang dibagi 2 merata saja. Jadi ini 2, ini bisa kita ganti menjadi misalnya 3 ya. Tapi oke ya, katakanlah 3. Saya play. Nah, sini sudah dibagi menjadi 3 bagian, tinggal kita klik di sini untuk memulai atau start. Ya, start.
Oke, ini sedang berproses. Kita tinggal menunggu saja sampai komplit. Ya, ini saya coba untuk melihat folder penyimpan. Ya, ini adalah yang terakhir tadi. Saya beri nama latihan 2 karena tadi sudah tidak bisa dikasih nama ya, kita menunggu saja. Ya, ini masih dalam proses. Ini waktu prosesnya bisa dilihat di sini. Nah, ini sudah selesai, kita membaginya dalam 3 bagian. Kita tinggal membukanya. Oh ya, tadi saya lupa memberi nama, sehingga tidak ada nama di sini. Tapi ini bagian 1. Sorry. Ya, ini adalah bagian 1-nya. Ini bagian 2 dan ini bagian 3. Jadi video yang satunya sudah kita bagi dalam 3 bagian dan ini tersimpan di folder ini. Nah, lalu yang berikutnya kita close saja. Kita klik di home. Nah, bagaimana kita mau menjoin atau menggabungkan video? Jadi kita tinggal klik di sini. Misalnya saya ingin menggabung video ini dan video yang ini. Oke, kita tinggal pilih salah satu dulu, kita open. Lalu kalau mau tambah lagi video, kita tinggal pilih di flash yang ini. Lalu kita tambah satu lagi, misalnya ini atau ini saja ya, supaya durasinya kecil-kecil. Kita open. Nah, ini sudah 2. Kalau mau tambah lagi di sini boleh ya. Tambah satu lagi. Bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Ini masih ada space. Lalu kalau misalnya saya hanya ingin menggabungkan 2 video, saya klik start. Ya. Lalu jangan lupa untuk memberikan nama. Saya katakanlah gabungan 1 atau gabungan saja. Gabungan atau total begitu. Lalu kita start. Ya, kita sambil menunggu ya. Nah, prosesnya sudah selesai menggabungkan videonya. Nah, kita tinggal klik open untuk menuju ke foldernya. Nah, di sini tadi kita beri nama gabungan total. Jadi ini sudah digabungkan kedua video tersebut dalam satu bagian ya. Yang namanya adalah video total, gabungan total. Ya, tinggal dibuka dan di play saja. Nah,
Untuk melihat folder penyimpanannya, tinggal lihat di sini C, user, user documents, dan bandicat. Jadi tinggal nanti dibuka di situ ya, C, user, dokumen, bandicat. Nah, kalau sudah selesai, oke. Nah, ini adalah ya saya tutup bandicatnya. Jadi ini adalah contoh kita menggunakan aplikasi bandicat untuk menggabungkan, memotong, dan juga split atau membagi-bagi video dalam beberapa bagian. Nah, sebenarnya itu saja penggunaannya, jadi sebenarnya sangat mudah. Nah, kalau misalnya kita ingin merekam satu penjelasan, misalnya PowerPoint, tinggal kita misalnya membuka sebuah PowerPoint yang sudah kita sediakan, lalu kita memberikan penjelasan sesuai dengan PowerPoint yang sudah kita buat tadi. Jadi itu akan nampak dalam video bagaimana kita menjelaskan sebuah persamaan ataupun sebuah materi dengan bantuan kursor untuk meng-highlight bagian penting yang ingin kita highlight di dalam video tersebut. Nah, demikian tentang bagian ini, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita semua.